Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Semoga sehat semua. Ini yang hadir berarti hari ini teman-teman aja nih ya. Karena tadi sebagian teman-teman yang cowok pada izin ke saya katanya lagi ada vaksin. Teman-teman udah pada vaksin belum nih? Sudah, Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Yang belum mudah-mudahan segera ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa ya. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, ya teman-teman, jadi hari ini insya Allah kita akan masuk ke materi baru. Namun sebelum kita ke materi baru, saya mau coba cek dulu nih. Masih ingat nggak sih teman-teman sama materi pekan lalu? Pekan lalu itu kita bahas mengenai definisi humas dan juga sejarah humas. Kira-kira ada ingat nggak nih tentang keduanya atau mungkin mau jelasin salah satunya? Saya, Pak. Boleh, Intan? Menurut saya, hubungan masyarakat atau humas itu atau yang biasa disebut sebagai public relation merupakan sebuah seni berkomunikasi dengan publik untuk membangun sebuah saling pengertian, menghindari kesalahpahaman dan mispersepsi sekaligus membangun citra positif lembaga, Pak. Oke, betul Intan. Ada lagi mau menambahkan terkait sejarah mungkin? Saya, Pak, izin untuk menjelaskan sejarah. Ya, boleh. Pada perkembangannya, konsep dasar public relations mulai diperkenalkan di Amerika, yang dipelopori oleh E.V. Ledbetter Lee yang pada tahun 1906. E.V. berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat akibat pemogokan kaum buruh. Pemogokan kaum buruh ini memunculkan ide atau gagasan dari Lee untuk menengahi dengan bagi keuntungan antara kedua belah pihak, yakni pihak industriawan dan pihak pekerja, Pak. Oke, betul ya. Terima kasih Intan dan Vita. Mudah-mudahan ini dan Sana juga nyatet nih materi kemarin ya. Kalau misalkan nggak ada nanti boleh minta ke Intan dan juga Vita. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi baru yakni tentang tugas dan fungsi dari humas. Oke, sebentar ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Mana nih? Oh ini dia. Sudah terlihat ya PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke, kita masih di humas dan keprotokolan di pertemuan kedua kita. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita ya tentang tugas pokok dan juga fungsi humas gitu. Jadi setelah kemarin kita belajar definisi sejarah, hari ini kita akan belajar mengenai tugas dan fungsi dari humas itu sendiri. Nah, yang pertama ini ada tugas dari humas. Ada apa aja sih tugas humas? Ada 3 nih teman-teman tugas humas. Yang pertama itu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Nah, jadi kalau menurut salah satu ahli ya di bidang PR, Public Relation atau Humas, bernama Frank Jeffkins, itu membagikan terdapat 4 situasi nih yang kemungkinan akan dihadapi oleh humas. Situasi masyarakat ya atau publik, yakni publik yang tidak tahu, publik yang apatis ini tidak peduli ya, prasangka atau suka menduga-duga, dan juga memusuhi. Nah, dalam hal tersebut, tugas humas ini adalah mengubah nih publik yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang apatis menjadi peduli, yang berprasangka menjadi menerima, dan yang memusuhi menjadi simpati. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ada mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Nah, biasanya memang kepentingan organisasi dan lembaga ini selalu berbeda-beda ya. Contoh misalnya, ketika sebuah perusahaan ingin membangun ataupun ingin memiliki kebun ya, membuat kebun di suatu tanah di tengah-tengah lingkungan masyarakat, nah itu akan dipertemukan dulu nih keduanya untuk sama-sama dibicarakan baiknya seperti apa. Misalkan diketemukan keputusannya adalah, oke, silakan perusahaan membangun atau membuat kebun, namun pekerjanya dari masyarakat sekitar. Contoh simpelnya seperti itu. Jadi setelah itu mereka nih jadi saling mengerti, saling memahami, dan saling menghormati. Kemudian
Yang ketiga ada mengevaluasi program humas organisasi atau lembaga khususnya yang berkaitan dengan publik. Jadi humas ini bertugas untuk monitoring nih semua program humas, karena tugas tersebut dapat berarti humas memiliki wewenang untuk memberi nasihat ataupun saran ya, apakah suatu program humas itu sebaiknya diteruskan atau dihentikan. Nah, itu terkait tugas dari humas, teman-teman. Kemudian ada 5 bagian penting dari pekerjaan humas nih, khususnya dalam satu organisasi. Yang pertama, membuat kesan. Ya, gambaran yang diperoleh seseorang tentang suatu fakta. Jadi, membuat kesan atau image ini memang humas ini akan menjadi sebuah wajah perusahaan ya. Orang pertama kali melihat perusahaan, yang pertama kali dilihat adalah humasnya. Humas ini memiliki peran penting nih untuk membuat kesan yang baik perusahaan terhadap publik. Gitu. Kemudian pengetahuan dan pengertian, humas ini memiliki peran penting dalam membantu menginformasikan pada publik internal ataupun eksternal dengan menyediakan informasi yang akurat, faktual ya, dan yang pasti mudah dimengerti, sehingga ketidakpedulian akan suatu organisasi atau apatis ya, produk atau tempat dan itu dapat diatasi melalui pengetahuan dan juga pengertian. Kemudian yang ketiga, menciptakan ketertarikan. Humas juga harus dapat menciptakan ketertarikan publik. Nah, dalam satu situasi biasanya ini humas ini harus memiliki kemampuan nih untuk bisa menarik minat masyarakat, publik, supaya organisasi ini terlihat baik gitu di depan publik. Kemudian yang keempat ada penerimaan. Masyarakat mungkin bersikap melawan pada sebuah situasi karena nggak mengerti nih apa yang sebenarnya sedang terjadi atau mengapa hal tersebut terjadi. Nah, humas memiliki peran kunci nih buat menjelaskan sebuah situasi atau kejadian dengan sejelas-jelasnya, sehingga rasa ketidakpedulian bahkan sikap menentang dari masyarakat bisa diputar nih menjadi sebuah pengertian dan penerimaan gitu. Kemudian yang terakhir ada simpati. Nah, dengan mengupayakan informasi secara jelas, umumnya cara yang untuk berhasilnya adalah meraih simpati dari publik atau masyarakat. Nah, itu teman-teman yang berkaitan dengan tugas humas. Berikutnya baru kita bahas terkait fungsi humas. Ya. Nah, ada 5 nih teman-teman fungsi humas. Yang pertama, menumbuh dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik publik internal ataupun eksternal. Nah, ini tuh dalam rangka untuk menanamkan pengertian. Ini berkaitan ya dengan tugas humas tadi. Humas ini wajib menjaga hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publik atau masyarakat sekitarnya. Kemudian yang kedua, menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya. Nah, ini humas nih memiliki fungsi buat kira-kira menganalisis ya, menilai kira-kira ada opini apa sih dari publik hari ini yang berkaitan dengan organisasi atau instansi kita. Kemudian yang ketiga, memberi saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya. Nah, karena humas yang paling dekat sama masyarakat, paling dekat sama publik, ya tahu nih kira-kira yang hari ini sedang beredar opini terkait perusahaan itu apa. Nah, humas ini bisa jadinya ngasih saran kepada pemimpin buat ngasih tahu cara-cara mengendalikan pendapat umum gitu. Kemudian yang keempat, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menentukan organisasi atau lembaga. Nah, ini berkaitan juga nih sama tadi menciptakan ketertarikan. Jadi humas ini memang harus bisa menumbuhkan rasa kepercayaan dari publik ke perusahaan sehingga publik mau berpartisipasi untuk sama-sama saling menguntungkan gitu. Dan yang kelima, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Ya, ini menjadi senjata utama humas ya, komunikasi untuk mempengaruhi pendapat publik atau umum. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sudah jelas, Sudah Pak. cukup, Pak. Oke, sudah cukup jelas ya. Alhamdulillah. Jadi, insya Allah hari ini kita belajar terkait tugas dan fungsi. Oke, jadi inti dari tugas dan fungsi humas, teman-teman, keduanya ini adalah dua hal yang saling berkaitan atau sama-sama punya benang merahnya nih, ya, saling berhubungan gitu. Di mana humas menjadi wajah dari sebuah perusahaan yang wajib untuk bisa menjaga nama baik perusahaan dan juga
mereka harus bisa menjaga hubungan antara perusahaan dengan publik, di mana keduanya sudah pasti biasanya memiliki kepentingan yang berbeda, dan humas hadir untuk menengahi ya kepentingan antara perusahaan dan publik, sehingga harapannya sama-sama saling mengerti, memahami, dan menghormati. Jadi seperti itu teman-teman terkait dari tugas dan fungsi humas. Oke, maka tugas teman-teman sekalian, jadi bukan humas aja ini ada tugasnya, tapi teman-teman juga dapat tugas. Ya, jadi tugas teman-teman setelah ini secara individu ya, boleh teman-teman untuk mencari perusahaan di Indonesia ataupun di luar negeri. Setelah itu teman-teman cari tahu kira-kira sudah sejauh apa nih humas perusahaan tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya. Bisa dengan teman-teman cari contoh studi kasusnya ya, ataupun ya contoh studi kasus ya dari perusahaan tersebut yang berkaitan dengan humas itu sendiri. Dan insya Allah di pekan depan teman-teman nanti presentasikan masing-masing gitu. Jadi deadline-nya atau waktu pengerjaannya cukup panjang nih. Jadi teman-teman boleh maksimalin ya sampai pekan depan. Oke. Cukup jelas untuk tugas ya? Jelas, Kak. Oke, kalau begitu alhamdulillah selesai. Oke, mari teman-teman semua kita akhiri ya pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya pamit teman-teman, sampai berjumpa di pekan depan, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan yang vaksin boleh segera vaksin ya sebelum nanti teman-teman mendekati UAS ya, nanti teman-teman bakal repot nih. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.